Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nuriska Zuliana, saya dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Kudus. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan layanan bimbingan klasikal yang bertema cara belajar yang efektif. Sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga layanan bimbingan klasikal ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk layanan bimbingan klasikal ini kita akan mulai selama 45 menit ya. Gimana teman-teman, sepakat? Nah, sekarang kita mulai ya layanan bimbingan klasikal ini ya. Gimana semuanya, masih semangat? Nah, biar tambah semangat, biar tambah fokus, kakak berikan speaking buat kalian semua. Dan kalian bisa ikuti kakak ya secara bersama-sama ya. Biar kita layanan bimbingan kita itu semakin bersemangat dan semakin fokus. Nah, kakak mempunyai tepuk fokus. Nanti kalian bisa ikuti bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay! Gimana teman-teman, apakah sudah fokus? Nah, kakak mempunyai satu speaking lagi, yaitu tepuk semangat. Biar kita semangat, biar kita fokus melakukan layanan bimbingan klasikal ini. Ayo kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Gimana teman-teman semuanya? Sudah fokus, sudah semangat? Nah, kalau sudah fokus dan sudah semangat, mari kita lakukan layanan bimbingan klasikal ini ya. Di sini siapa yang tahu arti belajar? Ada yang tahu? Nah, sekarang kakak jelaskan ya apa itu pengertian dari belajar. Belajar adalah upaya atau proses yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Jadi, belajar itu sangat penting ya teman-teman ya. Belajar itu tidak terbatas usia, siapa saja bisa melakukan belajar. Mau anak kecil, orang dewasa, orang tua juga bisa belajar seperti itu. Menurut Thorsten Hakim, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjuk dalam bentuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti meningkatkan pengetahuan, meningkatkan daya pikir, dan kemampuan yang lainnya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang pengertian dari belajar itu apa? Atau ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Kakak rasa sudah paham semua ya teman-teman ya mengenai pengertian dari belajar itu seperti apa. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang di sini sering malas-malasan dalam belajar? Ayo. Nah, pasti masih banyak ya yang sering malas-malasan dalam belajar. Apalagi situasi yang seperti saat ini ya teman-teman, yang di
diwajibkan untuk belajar di rumah saja. Pasti masih banyak gangguan-gangguan belajar, misalnya gangguan dari HP, gangguan dari teman juga bisa, ajakan teman juga bisa seperti itu. Dan masih banyak lagi gangguan-gangguan belajar ya teman-teman ya. Ada juga yang rajin dalam belajarnya, tetapi materi yang dibaca, materi yang dipelajari itu tidak masuk dalam pikiran, tidak fokus seperti itu. Nah, salah satunya itu mungkin kesalahan dari metode pembelajarannya. Metode yang diambil ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Karena metode pembelajaran ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja gangguan-gangguan malas belajar itu, sekarang kita lanjutkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ya. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan terdapat dua macam, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kedua kesehatan ini sangat berpengaruh dalam proses belajar. Semisal kita sedang sakit, misal panas, itu akan menjadikan semangat belajar kita menurun. Karena apa? Karena keadaan fisik kita tidak lagi sehat. Yang kedua, kesehatan rohani atau jiwa. Semisal kita sedang dimarahin orang tua kita, itu menjadikan beban pikiran kita dan menjadikan kita tidak semangat lagi untuk belajar karena kita mempunyai beban pikiran tersebut seperti itu, dan menyebabkan kita kurang fokus dalam belajar. Yang kedua adalah intelijensi atau kecerdasan. Seseorang yang mempunyai intelijensi yang tinggi atau IQ yang tinggi akan lebih mudah menangkap pembelajaran atau mudah dalam proses belajarnya. Dan sebaliknya, seseorang yang mempunyai intelijensi yang rendah akan kesulitan dalam proses belajarnya. Yang ketiga adalah bakat. Bakat merupakan faktor yang terbesar dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar. Bakat adalah kemampuan bawaan sejak lahir yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih. Yang keempat adalah minat. Minat adalah rasa suka, rasa keterkaitan kepada sesuatu hal. Semisal kalau kita senang belajar, kita suka belajar, tanpa disuruh orang tua, kita ya belajar sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan dari orang tua. Yang kelima adalah motivasi. Motivasi sangat penting dimiliki oleh seseorang. Motivasi adalah sebagai pendorong, penggerak seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Kuat dan lemahnya motivasi seseorang akan sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang tersebut. Dan juga motivasi belajar itu sangat perlu diterapkan, karena motivasi belajar itu sangat penting diterapkan, terutama diterapkan pada diri kita sendiri. Jika kita sudah mempunyai motivasi dalam belajar, itu akan membuat diri kita itu semangat dalam belajarnya, tidak malas-malasan jika belajar, tidak merasa ngantuk jika belajar, serasa itu sudah semangat aja kalau ingin belajar, kalau diri kita itu sudah mempunyai motivasi belajar. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari luar diri kita sendiri. Nah, faktor eksternal ini pertama adalah keluarga. Faktor keluarga ini sangat penting, sangat besar berpengaruh dalam keberhasilan belajar si anak, karena motivasi, perhatian orang tua kepada anak ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa semangat belajar anak. Yang kedua adalah sekolah.
Sekolah ini juga berperan penting dalam keberhasilan belajar anak. Kualitas guru, metode pengajaran dalam sekolahan, terus fasilitas sekolahan, itu semua sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar siswa. Jika dalam sekolah itu kurang memperhatikan tata tertib atau kedisiplinan, maka siswa itu akan kurang memperhatikan perintah dari guru dan menyebabkan mereka malas-malasan dalam belajar, dan itu berakibat prestasi belajar mereka itu rendah. Yang ketiga, masyarakat. Keadaan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi prestasi belajar. Semisal kita bertempat tinggal yang dimana lingkungannya ini mempunyai moral yang baik, terus berpendidikan yang tinggi dan berakhlak yang baik, itu akan menjadikan anak ini lebih baik kehidupannya, lebih giat belajar, lebih giat sekolah seperti itu. Sebaliknya, kalau kita berada di masyarakat yang anaknya ini malas sekolah, malas belajar, terus akhlaknya kurang, itu akan menjadikan anak lebih cenderung mengikuti masyarakatnya tersebut yang malas belajar, malas sekolah, dan lain-lain. Nah, baik teman-teman, setelah kakak sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu seperti apa saja, apakah ada yang ditanyakan? Atau masih bingung dengan apa sih faktor-faktor belajar itu? Atau sudah cukup? Ya, kakak kira sudah paham semua ya. Selanjutnya kakak lanjutkan materi cara belajar yang efektif dan efisien. Belajar memang memiliki banyak sekali manfaat. Selain menambah pengetahuan, menambah wawasan, belajar juga melatih otak untuk fokus dalam melakukan sesuatu hal. Tak jarang saat kita belajar, kita kurang fokus, terus materi yang kita pelajari itu tidak masuk dalam pikiran kita. Itu karena cara-cara belajar kita yang salah. Berikut ini cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, terapkan tujuan belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita harus menerapkan tujuan dari kita belajar. Menentukan tujuan belajar akan menjadikan Anda lebih bersemangat dan fokus dalam belajarnya. Semisal Anda mempunyai tujuan belajar, ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian pasti akan termotivasi untuk belajar yang giat, yang rajin, untuk mendapatkan nilai yang bagus tersebut. Yang kedua, mengatur jadwal belajar. Gimana sih Kak cara mengatur jadwal belajar itu? Itu sangat mudah teman-teman. Kita bisa membuat jadwal belajar, semisal yang di dalamnya terdapat hari, tanggal, dan waktu, terus mata pelajaran. Semisal tanggal 20 hari Senin jam 7 sampai jam 8 mapelnya bahasa Indonesia. Nah, itu bisa kalian tempelkan dimanapun yang bisa kalian baca. Itu berguna untuk mengatur belajar kalian. Yang ketiga, mencari suasana yang nyaman saat belajar. Memang suasana di kamar rebahan itu memang rasa yang nyaman, tetapi nyamannya itu untuk tiduran, bukan untuk belajar ya teman-teman ya. Setiap seseorang itu mempunyai rasa nyamannya berbeda-beda. Ada yang nyamannya waktu belajar itu di tempat yang ramai, ada juga nyamannya itu di tempat yang sepi. Nah, kalian harus kenali nyamannya kalian itu di tempat yang ramai atau yang sepi, seperti itu. Yang keempat, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Sering sekali saat kita ingin belajar pasti banyak sekali gangguan-gangguan belajar ya. Semisal gangguan dari HP, gangguan dari televisi, gangguan dari mainan yang lain.
Nah, kita harus hindari gangguan tersebut teman-teman. Kita bisa mematikan HP kita sebentar, atau kita bisa silent. Nah, kita bisa mematikan televisi kita sebentar. Dan kita harus memilih tempat yang jauh dari gangguan-gangguan belajar tersebut supaya kita bisa fokus untuk belajar. Yang kelima, membuat ringkasan materi. Membuat ringkasan materi hasil belajar ini salah satu cara belajar yang efektif dan efisien, karena kita bisa merangkum materi atau poin-poin yang terpenting dari suatu materi tersebut, dan itu juga memudahkan kita belajar. Kita bisa paham isinya karena kita sudah mencatat poin-poin terpenting dari materi tersebut. Yang keenam, pastikan ruangan kalian mempunyai pencahayaan yang maksimal, karena pencahayaan yang maksimal ini sangat penting ya teman-teman. Karena kalau kalian belajar tetapi pencahayaannya itu redup atau tidak terang, itu bisa menjadikan mata kalian dan kepala kita menjadi pusing dan mata kita menjadi sakit, seperti itu. Kita harus mencari pencahayaan yang terang seperti di luar, terus di tempat-tempat yang pencahayaannya itu maksimal, seperti itu. Nah, setelah kakak sampaikan cara-cara belajar yang efektif dan efisien itu seperti apa saja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Nah, kakak kira sudah paham semua ya. Selanjutnya kakak memberikan kesimpulan dari layanan bimbingan klasikal ini. Kesimpulan dari layanan bimbingan klasikal ini adalah kita harus mencari tempat dan situasi yang nyaman untuk belajar kita, karena rasa nyaman seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan tempat dan suasana yang menurut kita nyaman untuk belajar itu seperti apa. Dan belajar itu sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan, seperti itu teman-teman. Jadi kakak kira sudah cukup layanan bimbingan klasikal ini. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Kakak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Kakak minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup layanan bimbingan klasikal ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga layanan bimbingan klasikal ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.